warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadilah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dan agama. Pengertian Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Hubungan Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers, Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang pada Pancasila merupakan khas secara antropologis, merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, dan bahkan juga animisme. Menurut Notonegoro yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat, istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme, sekitar 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Dalam buku Sutta Soma karangan Empu Tantular, dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda tetap satu jua, adanya sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari ketuhanan. Secara lengkap pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh Founding Fathers negara, kita dapat baca pada pidato Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara filosofis Groslak yang menyatakan prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Ya, Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa, segenap rakyat hendaknya bertuhan. Secara kebudayaan yakin dengan tiada egoisme seagama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut Ir Soekarno mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Kedua, posisi negara terhadap agama. Ir Soekarno menegaskan bahwa negara kita akan bertuhan. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Ir Soekarno mengatakan, hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan ayat 2 pasal 29 UUD 1945. Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teori Islam. Jelas pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, meskipun istilah prima causa tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya. Sejalan beberapa ajaran Tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang Tauhidus Sifat dan Tauhidul Al dalam mengatakan bahwa Tuhan itu Esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia.
Prinsip ketuhanan Insinyur Soekarno itu didapat dari atau sekurang-kurangnya diilhami oleh uraian-uraian dari para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Ir Soekarno dalam badan penyidik itu dikuatkan dengan keterangan Muhammad Roem. Pemimpin Masyumi yang terkenal ini menerangkan bahwa dalam badan penyidik itu Ir Soekarno merupakan pembicara terakhir dan membaca pidatonya orang mendapat kesan bahwa pikiran-pikiran para anggota yang berbicara sebelumnya telah tercakup di dalam pidatonya itu dan dengan sendirinya perhatian tertuju kepada pidato yang terpenting. Komentar Roem, pidato penutup yang bersifat penghimpun pidato-pidato yang telah diucapkan sebelumnya. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua Tuhan. Hanya satu Tuhannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah. Itu mengajak manusia kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya, Kiai Ahmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun. Yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dan dalam negara. Yang ketujuh, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral, baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Yang kedelapan, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tidak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.
Karena itulah dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang-terangan menentangkan bunyi dan butir pada sila kedua hingga kelima. Namun ada ormas-ormas yang terang-terangan menolak isi dari Pancasila tersebut. Akibat maraknya partai politik dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama syariat Islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI, maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais atau Islam nasionalis. Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama, konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh, dan sempurna. Negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler apabila negara ateis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah dimungkinkan semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan ataupun kecemburuan apapun, karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas suatu agama atas agama lainnya. Tak ada lagi asumsi mayoritas minoritas. Bahkan pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pikirkan jika suatu kebenaran, kesalahan, maupun etika moral ditentukan oleh sebuah definisi sebuah agama, dalam hal ini agama Islam. Sedangkan ketika Anda terlibat di dalamnya, Anda adalah seorang yang memeluk agama di luar Islam. Apakah yang Anda pikirkan dan bagaimana perasaan di hati Anda ketika sebuah kebenaran dan moralitas pada hati nurani Anda ditentukan oleh agama lain yang bukan Anda anut? Sekarang di beberapa provinsi telah terjadi dengan alasan moral dan budaya, maka diterapkanlah aturan tersebut. Sebagai contoh, kini di sebuah provinsi semua wanita harus menggunakan jilbab. Mungkin bagi sebagian kecil orang yang tinggal di Indonesia merupakan keindahan, namun bagaimana dengan kebudayaan yang selama ini telah ada? Jangankan di tanah Papua, pakaian kebaya pun artinya dilarang dipakai oleh putri daerah. Bukankah ini merupakan pengkhianatan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia yang begitu heterogen? Jika Anda masih ragu, silakan lihat apa yang terjadi di Saudi Arabia dengan aliran Salafi Wahabinya. Tidak ada pemilu, tidak ada kesetaraan gender, dan lihat betapa tersisihnya kaum wanita dan penganut agama minoritas di sana. Jika memang Anda cinta dengan adat, budaya, dan toleransi umat beragama di Indonesia, dukung dan jagalah kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama, tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong-menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Hanya karena merasa berasal dari agama yang mayoritas, tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainnya dengan dalih moralitas. Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah mengajarkan permusuhan. Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadi salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar, salah, dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antara agama maupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama, entah agama mayoritas maupun minoritas. Agama dan Pancasila bagai dua sisi keping mata uang, tak bisa dipisahkan, saling mengisi dan menjadi satu kesatuan.
Jika ada yang mempertentangkan antara agama dan Pancasila, itu namanya kelewatan, jahat, dan kejam. Yang merumuskan Pancasila adalah Soekarno dan founding fathers lain beragama Islam. Sila pertama juga sangat jelas, ketuhanan yang Maha Esa dijiwai oleh nilai agama. Pancasila lahir atas perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh yang memiliki keyakinan tinggi atas agamanya. Islam menjadi agama yang menginspirasi atas dirumuskannya Pancasila. Agama yang mengilhami lahirnya Pancasila, 5 pasal Pancasila semua ada dan tersurat dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terinspirasi dari surat Al-Ikhlas ayat pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercantum dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Sila ketiga, persatuan Indonesia, terangkum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini juga terilhami dan ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Jadi sangat clear bahwa agama, khususnya agama Islam yang berbenturan dengan Pancasila, bahkan dari ayat-ayat suci Al-Quran di atas, agama Islam sangat menjiwai dan melekat dalam sila-sila Pancasila. Bangsa kita ini bangsa yang religius sekaligus juga bangsa Pancasilais. Jadi Pancasila itu hidup karena diwarnai dan diisi oleh nilai-nilai agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.